Bayangkan sejenak, semua hasrat terdalammu sesungguhnya telah tersedia, bahwa keinginan-keinginanmu tak menanti untuk diciptakan, melainkan hanya menunggu untuk digugah. Dan jika aku mengatakan, ada sebuah cara kuno, sebuah kunci lembut, sebuah bahasa purba, yang apabila diucapkan dengan keterpaduan hakiki, mampu mengubah seluruh jalan hidupmu tanpa terkecuali. Hari ini, kita akan menyusuri rahasia kunci itu. Doa metafisik. Doa ini bukan permohonan tunduk, bukan tangisan putus asa, atau sekedar rangkaian kata yang diulang tanpa makna. Ini adalah tindakan penciptaan yang sadar, suatu teknologi jiwa yang halus sekaligus tajam, setua waktu itu sendiri. Disinilah verba, kata-kata yang diucapkan penuh maksud, dengan rasa dan pikiran selaras, menjadi alat mutlak untuk mewujudkan realitas. Para guru agung telah menyampaikan pesan ini dalam beragam rupa, namun intinya selalu serupa. Setiap permohonan yang keluar dari kedalaman keterpaduan batin pasti menemukan wujudnya. Sebab ini bukan soal meminta, tetapi soal menyadari, merasakan, dan bergetar. Kita hidup di dalam alam semesta yang memberi respon bukan terhadap kata-kata lisan kita, melainkan terhadap deklarasi yang terdalam dari diri. Maka tak heran, banyak yang berdoa tanpa hasil, berharap namun tak menuai. Bukan doanya yang keliru, melainkan cara berdoanya. Kata-kata yang hampa tak berdaya, ibarat anak panah tanpa tarikan, tanpa tenaga, tanpa tujuan. Inilah sebabnya, video ini hadir sebagai pemandu sekaligus wahyu bagi pencarianmu. Mari kita tanggalkan mitos seputar doa. Kita akan menyelami strukturnya yang tak kasat mata, memahami inti vibrasinya, serta menguak alasan mengapa doa yang lahir dari akhir, dari keadaan tuntas, punya kekuatan untuk melahirkan realitas apapun. Bukan karena ajaib, melainkan karena sejajar dengan hukum semesta. Kita akan menelusuri sejarah dan konteks esoteriknya, menyoroti fondasi dari ajaran rahasia zaman lampau, serta menguraikan tahapan praktis agar doamu tak hanya menjadi suara dalam kehampaan, melainkan benih subur yang tumbuh mekar di taman kehidupanmu. Sebab kita tak hadir di dunia ini sekadar untuk merintih pada ilahi yang jauh. Kita ada agar mengingat, kerajaan itu sebenarnya di sanubari kita sendiri. Dia yang berdoa dari kerajaan, tak lagi meminta, melainkan menyatakan, bersiaplah, sebab apa yang hendak kamu temui kini bukan sekadar teknik, melainkan sebuah jalan hidup dari kedalaman jiwa, sebuah seni berbicara dari sumber rohmu. Hari ini kau akan menyadari, satu doa yang terucap penuh kekuatan mampu menggoyang benang-benang, tak terlihat penyusun takdir. Selama ribuan tahun, doa telah menjadi jembatan antara manusia dan keilahian. Namun sebelum menjadi ritual, ia adalah getaran. Sebelum berupa kata, ia adalah niat. Jauh sebelum dilembagakan agama, doa merupakan ilmu rahasia bagi para pencari, sebuah sains batin. Di sekolah-sekolah misteri Mesir, Yunani, hingga India, diajarkan bahwa jagat raya lahir dari gema suara. Ini bukan sekadar lambang, tapi perkara nyata. Logos, sang sabda pencipta, bukan metafora tapi daya hidup. Kata-kata membentuk vibrasi yang menata realitas. Dalam Papirus Ani, para dewa membangun kosmos dengan melafalkan nama-nama rahasia segala sesuatu. Setiap kata diyakini sebagai kunci getaran. Mengucapkan berarti mewujudkan. Kitab suci menegaskan, pada asalnya adalah sabda, dan sabda itu bersama dengan Tuhan. Bahkan sabda itu sendiri adalah Tuhan. Dalam Genesis dikisahkan, bukan Allah membayangkan cahaya, bukan juga Allah merasa terang, melainkan Allah berfirman, jadilah terang, dan terang pun tercipta. Inilah rahasianya, apa yang disebut diaktifkan. Namun seiring waktu, ilmu ini pun tercerai. Doa berubah menjadi permintaan, pengulangan, seremonial buta. Alkimia batin menjelma rutinitas. Seni penciptaan sadar tertutup oleh keraguan dan ketakutan,
berubah menjadi permintaan pada Tuhan yang jauh, melupakan Sang Ilahi di inti diri kita sendiri. Abad ke-20 menjadi momen kebangkitan gema kebijaksanaan ini. Para filsuf dan pemikir terinspirasi arus pemikiran baru, mengajarkan bahwa sesungguhnya doa bukanlah memohon, melainkan penegasan. Doa bertujuan menyelaraskan getaran roh kita dengan realitas tak kasat mata yang sudah ada. Ini yang mereka sebut berdoa dari akhirnya. Bukan dari kekurangan, melainkan dari kenyataan pemenuhan. Para pemikir metafisik berkata tegas, kata adalah tongkat sihirmu, namun bukan sembarang kata. Hanya kata yang keluar dalam keharmonian pikiran, rasa, dan bicara. Doa metafisik tak bekerja karena banyaknya kata, melainkan karena getaran yang serasi. Gagasan ini bukan barang baru, ia adalah kebangkitan dari kearifan purba. Dalam Hermetisme, salah satu dari 7 asas menyatakan, segala sesuatu bergetar, di mana ada getaran, di sana ada kreasi. Setiap kata yang diucapkan dengan niat vibrasi, bukan sekedar suara, tetapi kode ciptaan. Lalu, apa yang benar-benar membedakan doa metafisik dengan doa konvensional? Yang utama, kesadaran dan ketepatan getaran. Tujuannya bukan merintih, melainkan menegaskan apa yang telah nyata di tataran roh. Ini adalah pernyataan jiwa, menumbangkan ilusi materi. Doa metafisik bukan imajinasi kosong, melainkan keyakinan hidup, berakar dari pengakuan bahwa kau dan Sang Sumber adalah satu. Kau tak meminta dari luar, kau menghidupkan dari dalam. Disitulah letak keajaibannya. Doa metafisik adalah teknologi jiwa. Ia bukan jeritan tanpa arah, bukan pula mantra yang hanya diulang-ulang hingga lelah. Ia sebaliknya adalah penataan ulang medan getaran pribadi, agar dunia luar menjadi cermin keadaan batin yang telah mapan. Inilah perubahan hakiki. Agar dapat memahaminya, kita harus menyadari 3 penyangga utama doa ini: pikiran, perasaan, dan kata. Masing-masing kuat, namun hanya ketika berpadu benar manifestasi terjadi. Pertama, pikiran, benih sakral. Proses selalu bermula dari pikiran, namun bukan pikiran acak, melainkan yang syarat niat, tumbuh dari kerinduan roh, bukan bayang-bayang ego. Dalam doa metafisik, membayangkan artinya menanam. Setiap citra batin yang jelas adalah prototipe dalam lapis energimu. Kau tak menunggu untuk percaya, kau melihat dalam batin supaya cipta di luar, namun waspada. Jika pikirannya penuh keraguan atau inkonsistensi, benih pun tak melekat. Pikiran harus jernih dan fokus sebagai anak panah mental, mengarah langsung ke sasaran manifestasimu. Jika tidak, ia menguap, tersesat dalam kekosongan. Imajinasi yang teguh dan beriman adalah kunci mujizat. Kedua, perasaan, air yang menyuburkan. Pikiran tanpa perasaan mandul, seperti benih di atas batu. Ia harus diguyur rasa. Namun rasa di sini bukan reaksi, melainkan resonansi. Kau harus benar-benar merasa bahwa apa yang kau proklamirkan sudah jadi nyata, telah meresap dalam energi diri. Langkah ini paling sering diabaikan. Banyak yang berdoa dengan pikiran merangkai harapan, tapi getar hatinya tetap larut dalam kekurangan. Maka kata hatinya justru menepis apa yang dideklarasikan pikiran. Ini dalam metafisika disebut sebagai getaran yang tak selaras, dan di situ kreasi mustahil terjadi. Menginginkan cinta, rasakan cinta. Merindukan kemakmuran, rasakan dirimu sudah terdukung. Perasaan yang tepat adalah air tak terlihat, namun sangat esensial bagi tunas doa. Ketiga, kata, perintah penciptaan. Akhirnya, kata, lafal yang keluar dengan keyakinan padu. Inilah titik di mana yang batin mulai mengambil bentuk. Dalam doa metafisik, kata bukan cerita, tetapi cipta.
Kau tak menjelaskan perasaanmu, kau mengumumkan apa yang telah nyata. Inilah prinsip ketuhanan bekerja. Tuhan berfirman, jadilah terang. Tak sekadar membayangkan atau menginginkan, Tuhan mengucapkan. Kata adalah aksi getaran yang mengubah lapangan. Maka, bukan berapa banyak kau mengulang kalimat, melainkan seberapa dalam keterpaduan kata, rasa dan pikiranmu yang menciptakan kekuatan sejati. Kata bukan jampi dari luar, melainkan segel energi di dalam. Saat benar-benar selaras, ia mengaktifkan hukum-hukum semesta. Dan ketika ketiganya terhubung, pikiran jernih, emosi terasakan, kata yang diucapkan penuh daya, lahirlah frekuensi tak tergantikan, sebuah simfoni yang direspon jagat ini. Inilah yang dibahas Yesus. Jika dua di antara kamu seia sekata, dan yang disebut para filsuf Yunani sebagai harmoni antara dimensi. Pada titik itu, kau tidak lagi meminta, namun menyatakan dari kondisi yang telah tuntas. Alam semesta, yang merespon gelombang bukan permintaan, membalas dengan ketepatan. Sebab itu, doa metafisik tak sibuk pada bagaimana, kapan, atau mengapa. Ia fokus pada telah jadi, pada keadaan purna. Karena ketika kau berdoa dari titik akhir, manifestasi sudah berakar di tubuh waktu. Yang membedakan doa metafisik dengan permohonan spiritual biasa hanyalah dari mana doa itu berangkat. Kebanyakan datang dari kekurangan. Berikan aku yang tidak kupunya. Sebaliknya, doa metafisik dimulai dari sebaliknya. Segalanya telah tersedia. Ya, bukan permohonan dalam kehampaan, tapi deklarasi dalam kepenuhan. Inilah esensi terbesar, sekaligus ujian tersukar bagi ego. Sebab itu berarti melepaskan identitas penderita yang merasa kurang, terpisah. Dan bagi pikiran yang terbiasa menderita, ini serupa kematian. Bayangkan kau menghendaki kehidupan baru, kelimpahan, cinta, kesehatan. Jalan tradisional adalah meminta agar semua itu datang. Tapi metafisika berkata, jadilah dirimu yang sudah hidup di kenyataan itu. Bicara, rasakan, pikirkan, dan bertindak seakan kamu sudah berdiam sebagai dirimu yang baru. Inilah inti sejati doa. Menghidupi kenyataan idaman, sebelum kenyataan menampakkan dirinya di luar. Di sini muncullah paradoks agung. Kau tak bisa menerima yang baru tanpa rela mengucapkan selamat tinggal pada versi lamamu. Ingatlah, jika engkau tak lahir kembali, tak akan melihat kerajaan. Lahir baru artinya menanggalkan identitas si pemohon dan terlahir sebagai sang deklarator. Dan ini mensyaratkan kehampaan. Melepaskan aku yang merasa kecil, tidak layak, terbuang. Meninggalkan segala kepercayaan. Aku tak mampu, aku tidak pantas, ini bukan untukku. Dan ini tercapai bukan dari pengulangan kata, tapi dari keberanian menguak tirai ilusi. Memilih untuk berdiam dalam frekuensi kerajaan, yang sebenarnya adalah kondisi jiwa, bukan tempat. Demikian, langkah esensial dalam doa metafisik sejatinya adalah seperti yang tertulis. Masuklah ke kamarmu, lalu kuncilah pintunya. Ini bukan tentang ruang fisik, melainkan penutupan diri dari hiruk-pikuk dunia, dari penilaian, keraguan, kefanatikan kolektif. Itu adalah perjalanan kembali ke altar jiwa, di mana tak ada gangguan, hanya kau, visi jiwa, dan hukum penciptaan. Di tengah keheningan itulah sesuatu yang halus, tapi tak dapat dibalikkan, terjadi. Kau berubah menjadi saluran, bukan lagi pengontrol. Tak lagi mengerahkan kekuatan keras untuk memaksa kenyataan. Kau mengizinkan resonansi itu mendekat. Ini bukan kepasrahan pasif. Ini kemahiran bermain getaran. Namun ada jebakan umum, pengulangan mekanis tanpa sadar. Banyak yang mengira
Mengulang afirmasi ratusan kali akan menggerakkan dunia, tapi metafisika menegaskan, satu kalimat yang benar-benar diucapkan dari kondisi getaran selaras, jauh lebih ampuh daripada 1000 kata yang keluar dari keraguan atau ketakutan. Kualitas, bukan jumlah, yang menentukan. Doa metafisik tak mengandalkan kata sebagai mantra ajaib, melainkan pada diri sang penutur. Sebenarnya, mulut kita hanyalah saluran, energi di baliknya lah yang menggerakkan. Maka sebelum berdoa, tanyalah dirimu, aku berdoa dari identitas lama yang ingin berubah, atau dari keberadaanku yang sudah mengalami pemenuhan? Aku memohon sesuatu, atau mengenali apa yang telah menjadi hakku secara ilahi? Jika kau berani berkata dalam keutuhan rasa, terima kasih, sebab ini sudah nyata. Alih-alih, tolong, semoga terjadi. Kau telah melangkahi batas, kau berhenti memohon dan mulai menjadi co-creator bersama alam semesta. Dan pada saat itu juga, doa telah dijawab. Kau tak butuh bersujud untuk berdoa. Tak perlu kata-kata indah, dupa, atau altar. Yang paling esensial adalah sesuatu yang sangat dekat dan radikal. Hidupmu sendiri harus menjadi doa berjalan. Hidup yang dilandasi kepastian, bukan penantian. Mengisi setiap detik dengan kreasi, bukan sekadar membalas rangsangan. Sekarang aku bagikan 5 latihan sederhana untuk mengubah keseharianmu menjadi ladang subur. Tempat setiap doa metafisik bukan hanya terucap, tapi benar-benar mewujud. 1. Biarkan caramu hidup menjadi doa, bukan sekadar bibir. Ingin kelimpahan? Bagaimana kamu melangkah hari ini? Dalam kesyukuran atau kekurangan? Merindukan cinta? Apa yang kau bisikan dalam sunyi hatimu? Setiap isyarat, lintasan pikiran, perasaan yang dirawat, semuanya afirmasi nyata. Anggaplah setiap detik sebagai tindakan penciptaan. Alih-alih menuntut, mengapa impian tak kunjung datang? Renungi, bagaimana frekuensiku hari ini? 2. Sediakan ruang sucimu setiap hari, walau sesaat. Sisihkan 5 menit untuk memejamkan mata dari hiruk dunia dan pulang ke pusat dirimu. Bisa berupa meditasi, visualisasi, atau sekadar napas sadar. Ritual itu bukan tujuan, tapi kendaraan kembali ke pusat di mana keselarasan bisa berkembang. Jangan tunggu luang, jadikan prioritas utama. Pondasi realitamu dibangun di sana. 3. Lindungi ucapanmu seolah api suci. Setiap kalimat adalah titah energi. Ucapkan yang ingin kau tuai. Berhenti mengafirmasi hal yang tak ingin kamu alami. Ganti, saya tak mampu, ini terlalu sulit, atau mana mungkin, dengan pernyataan berdaya. Semua akan baik, aku mampu, alam mendukungku. Kata-kata bukan hanya gambaran, ia merancang kenyataan. 4. Tata lingkunganmu menyatu dengan impianmu. Mustahil memancarkan kesehatan jika ruangmu kacau. Mustahil menyusun kesegaran dalam tumpukan ketidakrapihan. Tempatmu harus mencerminkan hasil akhir yang diidamkan. Susun rumah seakan kau telah hidup dalam kemajuan barumu. Pilih pakaian, perilaku, keputusan, seakan doamu sudah terwujud. Tindakan simbolis ini menciptakan resonansi. 5. Lepaskan rasa terburu-buru. Waktu adalah selubung ilusi. Keinginan panik menjauhkan pemenuhan. Kecemasan lahir dari ketidakpercayaan. Bayangkan jika itu sudah nyata, kau pasti tenang. Ketenangan itulah daya tarik sejati. Berdoalah, syukuri, lalu lepaskan. Seperti menanam benih, percayalah semua ada musimnya, meski hari ini belum tampak hasil di permukaan. Dan akhirnya, pahamilah, kau tak perlu diridhoi semesta agar segala hal terwujud. Yang perlu hanya menjangkau getaran yang sudah satu dengan segala yang menjadi hakmu di jagat rohani.
itu tidak direngkuh dengan paksa, melainkan dengan keselarasan. Tugasmu bukan membujuk Tuhan, tapi mengingat kembali siapa sejatinya dirimu. Ketika diri berubah, dunia ikut berubah. Kini, kita bicara bukan hanya soal kata, melainkan jati diri. Doa metafisik bukan sekadar metode, melainkan sikap hidup. Pilihan sadar untuk berdiri sebagai pencipta, bukan korban, bukan sekadar menanti keajaiban, tetapi menjadi saluran nyata bagi keajaiban untuk bekerja. Sudahkah kau memahami bahwa doa sejati bukan teriakan di langit, melainkan pengakuan tulus dari inti jiwa? Bukan, tolong semoga terjadi, melainkan terima kasih karena telah terjadi. Di perbedaan kecil itulah tersembunyi gerbang rahasia terdalam spiritualitas. Alam semesta tak merespons permintaan, tetapi getaran kepastian dalam batinmu. Kita telah menelusuri bagaimana pikiran menyalakan proses, perasaan menghidupkan, dan kata mengunci realita. Setiap doa sejatinya formasi getaran. Jika berasal dari kepaduan terdalam, ia menata ulang bidang kemungkinan. Kita pun menyadari, kesalahan terbesar bukanlah mengingini sesuatu, melainkan menginginkannya dari ruang kosong, ketakutan, atau keterputusan. Sebab hambatan terbesar pemenuhan doa bukanlah dunia luar, melainkan frekuensi ucapanmu sendiri. Bisakah damai diwujudkan jika doa getir dan gelisah? Mungkinkah kelimpahan direngkuh jika deklarasi masih bergetar takut? Kata bukan semata terdengar, namun memancarkan getar, dan getaran tak dapat membohongi semesta. Inilah sebabnya doa metafisik menuntut keberanian untuk menjelma menjadi diri masa depan, meski matamu belum melihat, namun hatimu telah bersaksi. Ia menuntunmu memeluk keyakinan di tengah tantangan. Ia membimbingmu hidup seperti janji sudah dipegang. Itu bukan lamunan, namun kesetiaan pada kebenaran roh. Intisari kekuatan doa ini ialah dari keadaan batin dari mana ia diucapkan. Begitu kau masuk ke ruang rahasia itu, ke kondisi purna dalam dirimu, kau berhenti meratap meminta dan mulai memperdengarkan titah sakral. Kata-katamu menjadi suara penggerak realitas. Jadi inilah kebenarannya. Segala sesuatu akan terwujud ketika kau berdoa, seolah sudah menerima. Bukan sulap, tapi hukum kodrati. Hukum tua setua waktu, namun selalu dilupakan bersama keilahian kita sendiri. Aku ajak, cobalah sendiri, bukan percaya membabi buta, melainkan pengalaman langsung. Ambillah satu keinginan tulus, pejamkan mata, rasakan seolah sudah terjadi. Ucapkan keras, bersyukurlah, lalu lepaskan. Jangan terhimpit oleh cara dan waktu. Tugas utamamu adalah menjaga frekuensi. Selebihnya akan menyusun diri, karena jika kau berdoa dari jiwa, realitas tak punya pilihan lain. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika pesan ini menggema di hatimu, dukunglah channel ini dengan langganan dan bagikan kepada sesama pencari. Ingat, kata-katamu adalah hukum ketika lahir dari inti sejati diri.